Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikril Azim Muhammad, kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman praaksara hingga zaman modern. Yang pertama, pada zaman praaksara, tepatnya pada 4 juta tahun yang lalu sebelum Masehi. Pada zaman praaksara ini, ilmu pengetahuan yang berkembang masih bersifat praktis, yaitu memberi manfaat langsung kepada penggunanya. Misalnya, hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan yang mereka miliki seperti alat berburu, kapak, dan tombak. Yang mana bahan-bahan yang mereka temui untuk membuat peralatan tersebut mudah mereka temukan di sekitar mereka. Misalnya seperti batu dan tulang hewan. Untuk kemampuan pengetahuan yang mereka miliki pada zaman praaksara ini, pengetahuan didapat dari pengalaman. Kemudian, pengalaman yang mereka dapat akan mereka anggap sebagai fakta. Lalu, kemampuan menulis dan berhitung berasal dari abstraksi pikiran mereka. Dan juga mereka meramalkan peristiwa yang akan datang atau peristiwa masa depan berdasarkan pengalaman. Kemudian, zaman Yunani kuno, tepatnya 600 hingga 200 tahun sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno ini dianggap sebagai zaman keemasan filsafat karena masyarakatnya dibebaskan untuk berpendapat dan mengemukakan ide. Kemudian, Yunani juga dianggap sebagai gudang ilmu pengetahuan dan gudang filsafat karena pada masa ini Yunani tidak mempercayai adanya mitologi-mitologi. Kemudian, masyarakat Yunani kuno ini tidak menelan mentah-mentah segala peristiwa atau permasalahan yang mereka temukan, melainkan mereka akan menyelesaikan sebuah peristiwa atau permasalahan tersebut menggunakan secara kritis. Hal inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Yunani kuno antara lain ada Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritos, Plato, dan Aristoteles. Kemudian zaman pertengahan, tepatnya 31 tahun sebelum Masehi hingga 628 Masehi. Pada zaman ini, teologi atau ilmu keagamaan mendominasi ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani Romawi berhenti di peradaban Eropa. Karena pada saat ini, gereja adalah otoritas tertinggi di mana segala kebenaran adalah hasil gereja. Sehingga masyarakat tidak bebas untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Misalnya seperti seorang tokoh yaitu Galileo. Galileo mengemukakan sebuah teori yaitu astronomi. Menurut Galileo, matahari adalah pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari. Namun hal itu ditentang oleh gereja yang berpendapat bahwa bumi adalah pusat tata surya dan matahari mengelilingi bumi. Kemudian Galileo pun dijatuhkan hukuman dan ditahan. Namun pada akhirnya teori Galileo pun terbukti kebenarannya. Kemudian di saat peradaban Eropa mengalami kemunduran, peradaban Islam mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, tepatnya pada pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu alam. Adapun sumbangan dari peradaban Islam antara lain menerjemahkan peninggalan Yunani dan disebarkan hingga ke dunia barat. Kemudian mengembangkan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, menyempurnakan sistem desimal, ilmu kimia, dan dasar-dasar aljabar. Kemudian zaman Renaissance, tepatnya pada abad 15 hingga 16 Masehi. Zaman Renaissance dikenal sebagai zaman kebangkitan kembali, di mana masyarakatnya merindukan kebebasan untuk berpendapat dan mengemukakan ide-ide mereka. Kemudian zaman ini juga dikenal sebagai zaman peralihan dari zaman kebudayaan kuno berubah menjadi kebudayaan modern. Pada zaman Renaissance ini, ilmu pengetahuan berkembang kembali. Adapun ilmu yang pengetahuannya berkembang pesat pada zaman ini adalah astronomi. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Renaissance. Ada Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei.
Kemudian pada zaman modern, tepatnya abad 17 Masehi hingga sekarang. Pada zaman modern ini ditandai dengan penemuan-penemuan di bidang ilmiah. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada zaman ini antara lain ada René Descartes, yaitu penemu sistem koordinat X dan Y. Kemudian ada Isaac Newton, beliau adalah penemu sistem gravitasi, kalkulus, dan optika. Kemudian ada Charles Darwin yang mengemukakan sebuah teori evolusi, di mana teori Charles Darwin ini sangat bertentangan dengan dogma-dogma agama. Kemudian zaman kontemporer. Pada zaman kontemporer ini ditandai dengan semakin terspesialisasinya ilmu pengetahuan. Adapun salah satu tokoh ilmuwan yang terkenal pada zaman kontemporer adalah Albert Einstein. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.